Halo Sobat Semantika TV, bertemu lagi dengan aku Raisya dan rekan aku Geisha di Semantika TV. Dimana lagi kalau bukan di podcastnya Semantika. Jadi teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu yang super spesial banget nih. Mereka ini adalah anggota Komisi Pemilihan Umum Kecamatan Tilatang Kamang. Halo Bapak. Halo Bapak. Halo. Boleh perkenalkan dirinya dulu Kak, Bang? Baik. Satu aja ya, saya yang mengenalkan sebenarnya ya. Boleh Pak. Sedikit itu kan, kami sebenarnya dari PPK ya, Panitia Pemilihan Kecamatan gitu. Jadi memang di bawahnya KPU. Jadi yang untuk di kecamatan itu namanya PPK gitu kan. Jadi kebetulan dari anggota yang berlima yang hadir sekarang cuma kami bertiga ya. Saya Isan di divisi teknisnya PPK, dan yang sebelah ini kakak Ami ini dari divisi Parmas atau sosialisasi, dan yang paling ujung itu Bapak Ami dari divisi datanya PPK. Gimana nih Bang kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, super sekali. Mantap. Ya, seger ya Bang. Oh iya Kak, mumpung nih pilkada kan udah mau dekat. Menurut Kakak sendiri, pilkada itu apa sih Kak? Oke, kalau biasanya ada nih di sekolah-sekolah dipelajari ya tentang pemilu. Jadi kalau pemilu atau pemilihan itu sarana masyarakat untuk menentukan pemimpinnya. Kalau pilkada berarti kepala daerah, berarti untuk menentukan kepala daerah secara langsung dengan berasaskan Juberdurder yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Oke Kak, berhubung kita sedang bahas tentang pemilu, Kakak bisa dong bantu jelasin lembaga penyelenggara pemilu serta turunan-turunannya apa aja nih Kak? Oke, tadi kan udah disinggung tuh tadi kalau kami dari PPK. Jadi sebenarnya tiga lembaga penyelenggara itu ada tiga. Ada KPU, ada Bawaslu, terus namanya ada DKPP. Nah, kalau yang untuk lembaga pelaksananya itu KPU. Turunannya itu ada PPK di tingkat kecamatan, terus ada PPS di tingkat nagari, kemudian ada KPPS di tingkat TPS. Nah, kalau yang untuk pengawasannya itu Bawaslu. Nah, kalau di kabupaten, di pusat itu namanya Bawaslu. Dan kalau di kecamatan namanya Panwascam. Kemudian di nagari namanya PKD, terus kalau di TPS namanya tuh PPPS gitu. Ada satu lagi namanya tuh DKPP. Nah, DKPP ini kalau dibilang itu polisinya penyelenggara gitu. Ya, nanti kalau ada dari Bawaslu atau dari KPU yang menyeleweng gitu ya, yang menyeleweng, yang menyalahi aturan, nah, terus nanti itu yang menindak gitu. Oh gitu ya Kak? Ya itu secara umum aja. Berarti kalau misalkan masyarakat gitu mengenai adanya kecurangan langsung lapor ke situ? Iya boleh. Ya, nanti lapornya boleh langsung ke PKD kalau di tingkat nagari, ke urutan dari Bawaslu atau ke Panwascamnya. Oke. Gitu. Kalau untuk PPK sendiri Kak, ada visi-visi apa aja sih Kak di PPK itu? Oke. Mungkin divisinya mau dijelasin Mbak? Baik, kalau untuk PPK itu ada 5 orang anggotanya, terdiri dari 5 divisi. Yang pertama ketua itu merangkap divisi keuangan dan logistik. Jadi seluruh masalah pertanggungjawaban logistik di kecamatan dan pertanggungjawaban keuangan PPK kecamatan itu dipegang oleh ketua selaku penanggung jawab divisi logistik dan keuangan. Yang kedua ada divisi Perdatim atau perencanaan data dan informasi. Divisi ini bertugas untuk membantu KPU dalam mengkoordinir pemutahiran data pemilih. Kemudian pelaporannya sampai outputnya nanti ada DPT, DPTB, dan DPK nantinya. Kemudian yang ketiga ada divisi teknis pelanggaran pemilu. Nah, divisi teknis ini adalah bertanggung jawab nanti untuk penghitungan suara dan pemungutan dan penghitungan suara nanti pas pemungutan suara pada tanggal 27 November. Kemudian ada divisi hukum. Divisi hukum itu berfungsi bertugas untuk memastikan setiap tahapan yang harus dilaksanakan di PPK berjalan sesuai dengan aturan mainnya begitu. Kemudian satu lagi divisi Sosdikdik, Parmas dan SDM. Nah, itu bertugas untuk melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Nah, yang intinya nanti untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Kemudian juga bertanggung jawab untuk membentuk badan ad hoc di bawah PPK. Ya, ada PPS, ada
KPPS juga gitu. Dan ada 5 divisi di PPK Kecamatan. Kan kami nih Kak ya sebagai siswa, sebagai anak sekolah kan masih belum tahu nih Kak, masih awam tentang pemilihan kepala daerah ini. Kalau boleh tahu nih Kak, tahapan-tahapannya gimana aja nih Kak tentang pemilihan kepala daerah ini? Saya bakal. Kalau untuk tahapan penyelenggaraan ini sebenarnya udah berjalan dari bulan Mei ya, Mei Juni ya. Itu tahapan pertama itu sebenarnya tahapan pilkada itu dimulai dari pembentukan gitu badan ad hoc. Badan ad hoc itu seperti dari PPK, dari kami gitu kan, PPS, kemudian yang di nagarinya, dan kemudian nantinya PPS itu kan namanya badan ad hoc. Badan ad hoc itu kan badan yang bekerja sementara gitu. Dan kemudian setelah pembentukan badan ad hoc terbentuk, itu nantinya ada namanya penataan pemilih. Jadi kalau adik-adik itu ada nantinya melihat ada stiker di rumahnya gitu yang berisi nama-nama, itu pekerjaan. 3 ada divisi teknis pelanggaran pemilu. Nah, divisi teknis ini adalah bertanggung jawab nanti untuk penghitungan suara dan pemungutan dan penghitungan suara nanti pas pemungutan suara pada tanggal 27 November. Kemudian ada divisi hukum. Divisi hukum itu berfungsi bertugas untuk memastikan setiap tahapan yang harus dilaksanakan di PPK berjalan sesuai dengan aturan mainnya begitu. Kemudian satu lagi divisi Sosdikdik, Parmas dan SDM. Nah, itu bertugas untuk melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Nah, yang intinya nanti untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Kemudian juga bertanggung jawab untuk membentuk badan ad hoc di bawah PPK, ya ada PPS, ada KPPS juga gitu. Dan ada 5 divisi di PPK Kecamatan. Kan kami nih Kak ya sebagai siswa, sebagai anak sekolah kan masih belum tahu nih Kak, masih awam tentang pemilihan kepala daerah ini. Kalau boleh tahu nih Kak, tahapan-tahapannya gimana aja nih Kak tentang pemilihan kepala daerah ini? Saya bakal. Kalau untuk tahapan penyelenggaraan ini sebenarnya udah berjalan dari bulan Mei ya, Mei Juni ya. Itu tahapan pertama itu sebenarnya tahapan pilkada itu dimulai dari pembentukan gitu badan ad hoc. Badan ad hoc itu seperti dari PPK, dari kami gitu kan, PPS, kemudian yang di nagarinya, dan kemudian nantinya PPS itu kan namanya badan ad hoc. Badan ad hoc itu kan badan yang bekerja sementara gitu. Dan kemudian setelah pembentukan badan ad hoc terbentuk, itu nantinya ada namanya penataan pemilih. Jadi kalau adik-adik itu ada nantinya melihat ada stiker di rumahnya gitu yang berisi nama-nama, itu pekerjaannya bagi beliau itu yang anggotanya beliau yang ada turun ke rumah-rumah gitu, namanya pentabli itu panitia penataan pemilih. Itu tahapannya itu udah berjalan sampai penetapan yang pertama itu DPS namanya kan, daftar pemilih sementara. Habis itu diumumkan lagi dan kemudian didata lagi menjadi DPS HP namanya, data pemilih sementara hasil perbaikan, dan kemudian baru ditetapkan menjadi DPT pada tanggal September. Jadi DPT itu kalau kita di pemilu itu memang basis data itu namanya DPT, tetap pemilih tetap gitu. Jadi kalau adik-adik atau pemilih pemula pun yang baru gitu dan mencukupi umur 17 pada tanggal 27 November nanti, saya sudah pastikan masuk ke dalam daftar pemilih ya. Cek DPT online. Iya, adik-adik bisa cek DPT online, nanti masukkan nik, tidak tahu tuh nanti terdata di TPS segitu. Nah, itu. Kalau boleh tahu ada aplikasinya atau gimana? Website aja. Ya. Nanti kalau misalnya dia punya Google Chrome gitu kan, bikin aja di Google itu kan, cek DPT online gitu, nanti ada keluar. Itu nanti isi nomor induk gitu kan, nomor induk pendudukan itu kan. Kalau yang nggak punya KTP kan bisa aja nantinya di kartu keluarga gitu. Oke, siap Kak. Nah teman-teman, jadi buat yang mau cek nih apakah dia udah masuk atau belum, bisa cek di websitenya ya teman-teman. Oke.
Oke kak, menurut kakak tuh pilkada seberapa penting sih kak? Sampai PPK tadi sampai ada 5 divisi. Makanya kenapa sampai 5 divisi? Karena sebegitu pentingnya, gitu ya. Karena sebegitu pentingnya gitu. Pemilu dan pemilihan gitu. Iya, karena sebegitu pentingnya. Karena tadi kan di awal dibilang apa sih pilkada itu ya? Itu kan sarananya. Sarana nih kalau misalnya kita ke pasar nih, kita kan butuh motor, butuh mobil, itu sarana kita ke pasar. Nah ini sarana kita untuk memilih pemimpin. Nah, makanya kita butuh pemilu atau pemilihan. Kalau kita nggak ada pemilu pemilihan, terus nanti yang pemimpinnya tuh berarti comot-comot aja, gitu. Berarti kita sebagai masyarakat nggak bisa menyalurkan aspirasi kita, menyalurkan hak pilih kita, gitu. Makanya pilkada dan pemilu itu sangat penting untuk menentukan pemilih yang berkualitas, menentukan arah kebijakan ke depannya bangsa ini. Gitu. Tadi tahapannya belum selesai ya kayaknya. Tahapan pilkadanya. Iya. Masih sampai DPT, masih agak ada sedikit. Sebenarnya ada tahapan. Tahapan yang setelah DPT lagi ya. Iya, setelah DPT. Itu kan, ada pencalonan. Pencalonan. Iya. Makanya tadi kita nggak boleh ada simbol-simbol karena calonnya Karena udah calon ditetapin. ada nomor urutnya tuh. Iya. Kalau untuk agam itu kan ada 4 calon, empat iya. calon. Jadi kalau kami pakai jari itu kayaknya. Nah, Iya, Kira iya, pemilihan. pemilihan. salah satu. Iya. Gubernur ada berapa bang? Sudah, dua. Dua. Ya, gubernur ada dua calon. Berarti kalau anggota PPK ini emang harus netral ya kak, ya nggak boleh memihak gitu ya. Iya, karena kan azasnya tadi ada luber jurdil kan, langsung bebas rahasia, jurdil adil. Nah, di situ tuh ada Jadi memang transparansinya. itu ya salah satu syarat untuk menjadi ya kalau kami istilahnya kan penyelenggara pemilu ya, Iya. lembaga penyelenggara pemilu. Jadi termasuk kami yang di bawah dan juga BPS atau KPPS yang itu kan salah satu syaratnya itu kan punya integritas gitu. Jadi integritas itu memang salah satu modal penting di kami untuk ikut di pekerjaan ini. Tambahan tahapan yang berlangsung sekarang itu di samping pencalonan sudah selesai. Iya. Sekarang itu yang berlangsung itu adalah tahapan kampanye. Iya. Nah, kampanye pasangan calon baik gubernur maupun pasangan bupati. Nah, harapan kita seperti itu. Makanya kita berusaha untuk memberikan pendidikan politik nanti pendidikan pemilih. Nanti kita akan ada agendakan juga ke sekolah SMA ya. Iya. Mungkin dalam waktu ke depannya kami juga. Oh, berarti nanti kakak kesini lagi ya kak ya? Ya, secara pasal. Mudah-mudahan. Secara langsung ya, Iya. pokoknya ya. Ya kak. Kalau boleh tahu nih kak, kalau misalkan kan tadi kalau misalkan kita mau cek nama kita tuh bisa ikut atau enggak kan ada website-nya. Iya. Kalau misalkan untuk melaporkan kecurangan gitu ada juga nggak kak website-nya? Oh, nggak ada. Kalau untuk ini untuk kecamatan kita ada ya. Sekarang kan untuk lembaga kecamatan ini kan ada PK dan ada Panwascam gitu. Dan kebetulan sekarang ini kan zamannya media sosial ya. Kita punya Instagram, Panwas juga punya Instagram gitu. Jadi saya rasa hanya untuk melaporkan itu saya rasa Bisa di sosmed ya. DM ke sosmed aja bisa. Iya. Nah, karena apa ya? Karena mereka kalau ada laporan pasti mereka akan cek dulu gitu, kira-kira informasi dulu benar atau enggak gitu. Pasti mereka akan turun dulu ke lapangan gitu. Tapi sebaiknya sih dilaporkan langsung ke kantor pengawas Iya, dulu. dengan Ya, bukti. bagusnya. Ya, Karena jadi kalau- ya. informasi ada kecurangan itu dijadikan laporan awal oleh pengawas pemilu, sehingga pengawas bisa nanti turun ke lapangan untuk memvalidasi apakah cukup bukti. Karena ada bukti kalau di pengawas itu ada material dan bukti-bukti lain yang harus divalidasi. Ya, gitu. Kalau boleh tahu nih kak, kantor buat di kecamatan Ladang Kamang ini ada di mana tuh kak? Oke. Kalau untuk PPK itu dia gabung ke kantor camat. Iya, ada sekretariatnya tersendiri ada, dia gabung ke kantor camat. Kita di lantai 2 ya. Kebetulan di lantai 2 tuh sekretariatnya, baru main-main ke sana Iya. gitu. Terus kalau nagari, kalau PPS itu di kantor wali negarinya gitu. Ya. Kalau negara ini. Kantor wali negara masing-masing. Oke kak, akhirnya udah datang di penghujung. Oke, udah ya, udah cepetan ya. Ya biasa ya. Gak kerasa ya kak ya. Oke kak, boleh kak satu kata untuk Semantika. Kayak bareng-bareng. Gimana gini nggak? Oke ya, kayak 1, 2, 3. Semantika hebat. Hai teman pemilih,
khususnya pemilih pemula dimanapun teman-teman berada, jangan lupa datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024. Salurkan hak pilih Anda, jadilah penentu 5 tahun bangsa. Untuk tahu informasi lebih lanjut tentang Pilkada, silahkan follow kami di Instagram PPK Kilatang Kawang. Inge Rabaa, karena Pilkada. Oke teman-teman, nah kita sebagai siswa nih, sebagai generasi muda harusnya ikut juga dong dalam pesta demokrasi tahun ini. Oke, kayaknya segitu dulu nih bincang-bincang kita pada hari ini. Untuk itu teman-teman jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. See you next time. Bye-bye.